Selamat pagi Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi. Selamat hari Minggu. Mari kita berterima kasih pada semua tim yang sudah melayani hari ini. Bisa lebih semangat. Nah, gitu dong. Saya selalu mau ingatkan kepada kita semua di sini sebelum saya mulai, kita kumpul di sini, kita perlu ingat bahwa yang menjadi audiens, yang menjadi penontonnya bukan kita. Tapi yang menonton siapa? Tuhan. Jadi kita yang dilihat oleh Tuhan. Sikap kita waktu bernyanyi, sikap kita waktu berdoa, sikap kita waktu mendengar firman, siapa yang lihat? Tuhan. Jadi kalau kita lagi dengar khotbah, main-main handphone, nyari-nyari mau makan siang di mana, mau beli apa, pendetanya mah nggak bisa lihat. Tapi Tuhan bisa lihat gak? Tuhan tahu nggak hati kita dan pikiran kita di mana waktu kita mendengarkan firman Tuhan? Tahu. Tuhan tahu nggak pikiran hati kita di mana waktu kita bernyanyi untuk Tuhan? Tahu. Oke, jadi saya mengajak hari ini Bapak Ibu Saudari, waktu kita datang ibadah pada pagi hari ini, sekali lagi kita ingat audiensnya Tuhan. Kita di sini karena Tuhan. Kita di sini karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bisa semua sini? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk pagi hari ini. Kami bersyukur ditibakan di tempat ini dengan selamat. Kami bisa memuji Engkau, kita bisa berdoa kepada Engkau, kita bisa berfellowship di dalam Engkau. Dan sebentar lagi bahkan kita akan mendengarkan firman Engkau. Biar Tuhan kami senantiasa ingat bahwa audiensnya adalah Engkau Tuhan. Engkau yang melihat kepada kami semua di sini. Melihat kepada pikiran dan hati kami. Melihat kepada sikap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau menemukan Tuhan persembahan yang harum daripada hidup kami untuk Engkau saja Tuhan. Tuhan, kami ingin Tuhan firman Engkau sekali lagi bisa membantu kami bertumbuh makin mirip dengan Engkau Tuhan. Bertumbuh Tuhan di dalam kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Percaya Tuhan bahwa Engkau ingin melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau mau mengasihi kami, menerima kami dengan segala kekurangan kami, dan bahkan memberikan satu masa depan yang penuh pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biar Roh Engkau sendiri Tuhan yang melembutkan hati kami, memimpin saya Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, bisa betul-betul menjadi berkat dan membantu kami semua di sini untuk bertumbuh, berubah, dan makin mirip dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mau bawa kabar baik kepada kita semua di sini sebelum saya masuk dalam khotbah adalah mengenai ADS dan ALC. Saya bersyukur Tuhan sangat baik. Sampai dengan tadi malam hampir 2.500 orang yang sudah mendaftar. Jadi kita boleh beri tepuk tangan. Amin. Tuhan baik ya. Kalau ditambah dengan Jemaat Bali, ya, tambah juga panitia yang belum kita daftarkan, ya, teman-teman nanti yang volunteer juga, ya, kita belum daftarkan, itu mungkin ya tadi sekitar 2.500 orang, ya. Jadi Tuhan sangat baik. So, saya juga mau ingatkan, hari ini adalah hari terakhir daripada early bird, ya. Artinya apa? Artinya besok harga naik. Jadi kalau belum sempat daftar, mari kita daftar secepatnya hari ini, amin. Masih ada waktu berapa jam? 12 jam? Ya 12 jam kurang lebih. Masih bisa ya. Nanti kita bisa dapatkan harga early bird. Oke, so tema bulan Februari adalah The Lord will do amazing things among us. Ya, yang diambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 5 yang berbunyi berkata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bapak Ibu Saudari, saya mau tanya, apakah kita hari ini percaya bahwa Tuhan akan lakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tengah-tengah kita? Yang percaya bilang amin. Berarti percaya nih, bagus. Saya semangat, oke? Karena memang harusnya kita percaya. Kalau nggak, ngapain kita di sini? Ya udah datang, bangun pagi-pagi, ibadah, bisa lakukan hal yang lain. Tapi kita nggak percaya bahwa Tuhan bisa lakukan hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Kan sayang. Oke, so Tuhan bisa lakukan hal yang ajaib dalam hidup kita. Nah,
sebelum saya masuk, saya mau ada satu analogi dulu supaya kita mengerti kenapa kita mau belajar apa yang kita belajar hari ini. Saya mulai dengan satu cerita tentang satu orang namanya Nick Walenda. Kemungkinan dari Manado. Ada hubungannya sama Walanda dia? Gak ada, ada ya. Kalau Walanda dari Sulawesi Utara, ini dari Amerika Utara. Ya, Nick Walenda. Nah, Nick Walenda ini seorang akrobatis yang memang spesialisasinya berjalan di atas tali, ya. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena ini adalah momen di mana dia ini menyeberangi air terjun Niagara, atau kita sebut sebagai Niagara Falls, dari ujung Amerika menuju ujung Kanada, ya, karena ada dua sisi, ya, daripada Niagara Falls itu sendiri. Nah, dia membentangkan tali. Ini adalah orang pertama yang berhasil menyeberangi Niagara Falls dengan tali di atas tali. Nah, ini terjadi lakukannya di tanggal 15 Juni 2012. Yang nonton ada 100.000 orang secara live. Ada di sisi Amerika, ada di sisi Kanada. Kemudian juga lewat TV, ya, ada 10 jutaan orang yang menonton. Ini memang satu momen yang luar biasa. Dan dia berhasil melewati Niagara Falls. Tapi yang menarik sebenarnya dia, kalau kita lihat apa yang dilakukan ini bukan pertama kali. Karena tahun 1859 ada satu orang lagi yang bernama Charles Blondin yang melakukan hal yang sama. Nah, tetapi posisinya aja beda. Kalau si Nick Walenda tadi di atas air, pas dengan air terjunnya, kalau dia tetap di Niagara sana tetapi di bagian sungainya. Nah, yang datang nonton hari itu juga banyak. Tidak sampai 100.000, tapi yang datang itu sekitar 25.000 orang. Banyak juga ya. Tetapi mereka nonton saat itu bukan percaya bahwa sebenarnya Charles Blondin bisa lakukan ini. Tetapi mereka lagi taruhan. Ya, mereka kumpul taruhan. Ya, apakah Charles Blondin akan berhasil atau tidak? Dan karena ini satu pertaruhan yang taruhannya lumayan, jadi banyak yang datang. Dan sebagian berharap Charles Blondin berhasil, sebagian berharap Charles Blondin gagal. Ya, dan kita tahu ceritanya Charles Blondin berhasil. Tapi untuk makin serunya 2 tahun, 3 tahun dalam kurun waktu 2-3 tahun berikutnya, Charles Blondin melakukan beberapa attempt lagi, tapi berbeda-beda. Kalau dia jalan kayak biasa lagi kan semua udah tahu dia bisa. Nah, supaya orang tetap datang dan taruhan, dia mulai lakukan dengan cara-cara ekstrim. Contohnya apa? Dia mulai berjalan mundur. Oke? Berjalan mundur. Jadi orang taruhan lagi, wah, jatuh bangga nih. Dan ternyata yang taruhan dia jatuh kalah lagi. Oke? Kemudian dia sambil membawa sambil tutup mata, ditutup matanya. Orang taruhan lagi, berhasil apa tidak? Ternyata dia berhasil lagi. Kemudian dia bilang buat lebih susah lagi. Dia mengambil satu kereta dorong sambil berjalan di atas talinya, menyeberang. Orang bilang pasti jatuh lah ini kalau pakai kereta dorong. Betul nggak? Akhirnya apa? Berhasil lagi. Jadi setelah 2-3 tahun dia lakukan itu dengan segala triknya, orang mulai percaya nggak bahwa dia bisa lakukan itu dengan apapun juga. Sampai satu hari dia bilang gini, oke, kali ini saya mau lakukan berbeda, saya mau melakukannya dengan menggendong satu orang. Kali ini kalau ditanya siapa percaya? Semua udah percaya, bisa. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau digendong? Betul ya? Siapa yang mau digendong? Langsung tunjuk-tunjukkan, betul. Ya, langsung tunjukkan. Kenapa? Karena banyak orang percaya dia bisa lakukan pada saat itu karena udah melihat banyak hal yang dia lakukan luar biasa. Tetapi untuk digendong sama dia, itu lain cerita. Betul ya? Tapi untungnya ada juga yang mau digendong. Ya, katanya itu manajernya yang mau digendong, tetap aja. Ya, dia berhasil menggendong, manajernya menyeberang. Nah, kenapa saya memulai dengan cerita ini? Karena sebenarnya sama dengan kita semua di sini ketika kita tadi tanya ya, percaya nggak bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa di tengah-tengah kita? Semua pasti bilang percaya. Tapi kalau kita sekarang ubah pertanyaannya, percaya nggak kita hari ini bahwa Tuhan mau melakukan hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah kita bersama-sama dengan kita?
Nah itu kita mulai, masa sih Tuhan mau melakukannya bersama dengan saya? Do you believe that when the Lord do amazing things among us, He will not only do them for us, but also with us? Percaya nggak hari ini, kalau Tuhan mau melakukan perbuatan yang ajaib di tengah-tengah kita, Tuhan tidak mau hanya melakukannya untuk kita, tapi juga bersama-sama dengan kita. Nah, waktu saya baca buku Yosua, dan saya berharap kita semua di sini semangat baca buku Yosua, betul ya? Ini salah satu buku yang menjadi favorit saya, terutama ketika saya lagi down, lagi discouraged. Saya suka mau baca buku Yosua. Kenapa? Karena di buku Yosua ini, saya bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan tidak saja mau melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tengah-tengah kehidupan saya. Dan dia tidak hanya mau melakukannya untuk saya, tapi juga bersama-sama dengan saya. Oke, dan saya berharap itu yang kita bisa dapatkan dari buku Yosua. Terus saya tuliskan beberapa ayat-ayat ya, tentang kalau kita baca, semua dikatakan Tuhan melakukan ini, Tuhan melakukan itu, Tuhan melakukan itu. Ya, kita coba deh di-highlight apa yang Tuhan lakukan. Tuhan bersama dengan kita, Tuhan akan menghalau ini, Tuhan akan memberikan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Kita lihat Tuhan yang bekerja. Tapi kalau kita baca dengan baik juga, kita temukan juga Tuhan mau bekerja ketika bangsa Israel juga bekerja sama dengan mereka. Ya, nanti saya bagikan ayat ini, nggak apa-apa, bisa baca di rumah. Tetapi sebenarnya ini sesuatu yang kita boleh tantang diri kita. Waktu kita baca buku Yosua, kita highlight bagian-bagian yang dimana dikatakan bahwa Tuhan yang melakukan bagiannya dia. Dan mana menjadi bagiannya kita. Atau bagian daripada bangsa Israel. Oke? Nah hari ini saya mengajak kita untuk belajar di satu orang namanya Kaleb. Oke, dan ini memang seseorang kita udah kenal mungkin dari sekolah minggu, kita udah dengar tentang Kaleb ya. Nah saya berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa membantu kita untuk mencontohi, meneladani karakter daripada Kaleb ini. Saya sangat suka karena begitu banyak hal sebenarnya yang kita bisa ikuti daripada karakter daripada Kaleb ini sendiri. Oke, kita lihat pertama di Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi pada saat Musa mati, Tuhan berbicara kepada Yosua. Dia bilang, siap-siap. Sekarang kamu yang harus memimpin bangsa ini. Dan seperti yang saya sudah janjikan kepada bangsa Israel, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki bangsa Israel akan kuberikan kepada bangsa Israel. Ini yang Tuhan janjikan melalui Musa untuk bangsa Israel. Sangat menarik karena Tuhan bisa aja dengan langsung mengatakan, kamu tinggal ambil, semua sudah saya siapkan bagi kamu. Tapi dia katakan enggak. Ini harus kamu injak. Ini kamu harus masuki. Baru ini akan menjadi milik kamu. Nah, kedengarannya gampang ya. Tapi hari ini untuk bangsa Israel bisa masuk ke tanah itu berarti mesti apa? Mesti perang. Betul ya? Mesti kalahkan dulu. Baru bisa tinggal di tempat tersebut. Tanpa peperangan, tanpa mereka masuk. Enggak mungkin cuman silakan masuk. Enggak. Ini harus ada pertempuran, harus ada peperangan yang mereka lewati. Istilahnya, kalau istilah sekarang, harus lewati mayat gua dulu. Betul ya? Baru bisa dapatkan tempat ini. Jadi ada bagian yang Tuhan minta untuk bangsa Israel lakukan. Dia mau berikan, tapi harus injak
kaki di sana. Poin pertama yang saya mau kita belajar, Tuhan ini mau melakukan hal yang luar biasa. Tapi Tuhan itu nggak pernah mau lakukan sendiri, Tuhan mau kita sini terlibat. He want us to participate. Oke? Dia mau kita terlibat. Nah, kalau kita baca di sini, kita bisa lihat bahwa Kaleb itu mengerti. Waktu Tuhan bilang injak tanah, ya, injakan kaki ke tanah yang dia akan berikan, Kaleb itu ngerti. Makanya kalau kita baca di Yosua pasal 14 ayat 9, Kaleb bicara lagi kepada Yosua, dia bilang ini loh janji Tuhan buat dia. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, Kaleb itu gak terjemahin gini. Malam-malam, waktu orang semua lagi tidur, dia pergi ke tanah sana, dia injak-injak semua tanahnya. Nah Tuhan, ini kan udah saya injak-injak nih jadi milik saya ya. Kaleb itu ngerti, bukan itu maksud Tuhan. Ya, Kaleb itu ngerti kalau menginjakkan kaki ke sana berarti dia harus apa? Menghalau bangsa tersebut. Makanya di pasal 15 ayat 13 ayat 15 dia katakan gini. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu. Ya ini Kiryat Arba. Seperti yang diterangkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapak Enak. Itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak. Yaitu Sesai, Ahiman, dan Talmai. Anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Jadi buat Kaleb dia ngerti ketika dikatakan tanah itu diberikan kalau kamu injak. Dia itu harus pergi masuk menghalau orang tersebut. Pergi menyerang orang tersebut dan menguasai tempat tersebut. Dia lakukan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Nah buat kita mungkin duduk di sini kita berpikir apa uniknya. Tapi kalau kita baca lebih dalam, yang ngerti ini, yang nangkep ini cuma si Kaleb. Yang lain kagak nangkep. Pasal 17 ayat 14. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka. Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya. Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jadi Bani Yusuf, ya, yang dibagi menjadi dua suku, yaitu Bani apa aja? Efraim dan Manase. Betul ya? Ini anak daripada Ucup. Bani Ucup. Oke, now. Yang menarik apa? Orang ini datang, dia bilang, kok cuma satu bagian? Kita ini gede loh. Mana yang tanahnya gak cukup buat kita? Terus Yosua bilang kepada dia apa? Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu. Di sana di negeri orang Feris dan orang Efraim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Jadi dia ngapain? Datang ke Yosua cuma ngomong, gak cukup tanahnya. Yosua bilang, ya peranglah. Pergilah, buka itu hutan. Kalau kamu buka hutannya itu jadi tanah kamu. Kamu kalahkan suku Refaim, itu jadi tanah kamu. Pergi sana. Terus dia bilang apa? Kita bangsa terlalu besar, gak cukup. Gak berhenti di situ. Ayat 16, kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami. Kemudian lagi. Dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi. Takut, betul. Baik yang diam di Betsean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Israel. Mereka kereta besi, kita cuma kereta kayu. Gimana bisa menang? Akhirnya mereka menunggu, jadi mereka lapor Yosua ngapain? Berharap apa? Yosua yang perang bagi mereka. Betul nggak? Nah, Yosua bilang lagi. Lalu berkata Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasya ini, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya. Baru kamu ngomong tadi, kamu banyak jumlahnya. Dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena itu tanah hutan, harusnya kamu membukanya. Masa buka hutan juga saya yang bukain? Kata Yosua, kamu bisa buka. Kamu ke sana buka pasti kamu menang. Kamu kalau ketemu Refaim ini pasti menang. Kamu akan memilikinya sampai kepada apa? Ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat.
Jadi si Efraim dan Manasye ini harus lakukan bagiannya enggak? Iya. Jangan cuman apa? Datang ke Yosua, mana jatah gua? Ya. Kok cuman kecil dapatnya? Itu, tapi buka dulu sendiri. Nah, enggak cuman Bani Ucup doang ternyata. Pasal 18. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Lihat, negeri udah takluk loh. Terus, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Udah takluk masih belum dapat milik pusaka. Kenapa? Karena mereka apa? Nunggu dibagi-bagiin. Pembagian sertifikat tanah. Oke? Bani Asyar, tanahnya sini. Tanahnya. Yosua bilang, Tuhan bilang kok, sebab berkata Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, oleh nenek moyangmu. Makanya ini istilah, emang tanah nenek moyangmu. Ini, dari sini mulainya. Kan, dikit-dikit kan, emang jalanan nenek moyangmu kan. Nah ini mulainya dari kitab Yosua kayaknya. Nah, kalau kita baca di sini, yang nangkep cuma Kaleb, betul tidak? Yang lain nunggu. Yang satu komplain. Yang satu nunggu. Kapan nih pembagiannya? Lah udah siap. Pergi. Jangan males-malesan. Apa kurang jelas perintahnya Tuhan? Tuhan bilang kamu pergi melangkah, baru kita akan berikan. Nah saya nggak tahu perasaan kita, lihat suku baca ini, perasaan kita bagaimana? Nah, saya nggak tahu kita di sini lihat ini. Ya, ini mah cuma mau enaknya aja. Komplain, males-malesan, tapi mau dapat jatah. Betul tidak? Kasih alasan, takut, tapi mau tanahnya gede. Pernah nggak punya teman atau saudara yang kayak gitu? Nggak usah dibahas sekarang, oke? Itu percis sama kayak si itu. Gak usah dibahas, oke? Bagaimana perasaan kita kalau lihat orang kayak gitu, betul tidak? Kalau saya boleh ilustrasikan lebih vulgar lagi ya, kayak gini. Ini sebagai ibu kamu udah siapin makanan di meja. Makanannya udah lengkap, udah enak, udah siap. Terus anak datang ke rumah gini, Mami lapar. Itu makanan di meja. Tapi Mami capek makan sendiri. Saya mau tanya, kamu akan apakan anak itu? Ada tadi kebaktian pertama, digoreng bro. Gitu jawabnya. Anaknya digoreng. Saya bilang ngeri sekali nih kebaktian. Digoreng dijadikan salah satu menu di meja. Saya yakin kalau ada anak kayak gitu kita bilang apa ini? Makanan udah di meja. Lapar pergi makan, betul tidak? Mau diapain? Mau Mami ambilin, suapin maksudnya? Iya Mami. Sendoknya berat Mami. Kalau kayak gitu kita gimana? Wah anak saya ya hebat loh. Dia tahu maminya sanggup melakukan apa saja. Gitu. Enggak kan? Kita bilang apa ini anak kayak gitu? Ini loh perasaan Tuhan. Udah dikasih tanahnya, udah diberi kemenangan, disuruh pergi. Enggak dilakukan. Berapa sering, brother sister, kita mau Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Percaya Tuhan akan melakukan hal luar biasa dalam hidup kita. Tetapi kita gak mau melakukan bagian kita. Kita gak mau terlibat. Contoh. Ada kita di sini yang bilang, Tuhan, saya percaya Engkau bisa membuat kondisi keuangan saya membaik. Ini udah terendah, udah kacau, udah berantakan. Pasti Tuhan Engkau akan membuat kondisi keuangan saya bisa lebih baik. Kalian berdoa, amin. Perlu dimulai dengan doa. Tapi untuk kita bisa mengubah kondisi keuangan kita, Tuhan mau melakukan itu, tapi Tuhan juga bilang, oke, kamu harus ubah gaya hidup kamu.
Nah, itu dia Tuhan. Susah. Ubah gaya hidup nggak mau. Tapi mau kondisi keuangan membaik. Oke, kalau gitu kamu kerja lebih rajin. Itu juga susah Tuhan. Saya susah bangun pagi orangnya Tuhan. Saya pernah ketemu orang hari ini yang kondisi keuangan udah sangat parah. Tetapi kerjanya juga malas-malasan. Tapi mau kondisi keuangannya membaik. Bisa nggak? Nggak bisa. Saya hargai. Saya ada satu cerita ini, saya baru balik dari Bandung. Saya baru sebentar dengan satu brother. Ya, brother ini saya betul-betul luar biasa sekali. Saya kagum karena pas ngobrol dia cerita. Dia berencana untuk menikah tahun ini. Dari tahun lalu dia mikir gimana dia bisa punya uang untuk menikah. Ya, keluarganya nggak bisa support dia. Dia malah support keluarga dari daerah untuk datang ke pernikahannya. Dia pikir gimana caranya. Dia berdoa sama Tuhan, tapi dia juga tahu dia harus lakukan sesuatu. Jadi ada satu hari dia dia minta tolong sama pacarnya, dia minta tolong dibuatkan video. Ya, untuk dia itu dia pakai baju, kemudian dia orang cukup fashionable, dia pakai baju. Ya, terus dibuat video, setengah badan doang, kepalanya nggak kelihatan. Ya, kemudian dia cari di salah satu platform online, ya video itu dia masukin jadi afiliasi daripada platform online ini. Jadi dia lihat toko mana yang jual barang ini, ya dia masukkan videonya di situ dan dia nge-link toko ini kepada si video dia ini. Jadi kalau orang lihat video dia beli dari toko ini dia dapat komisi. Awalnya cuma dia lakukan itu aja. Ya, dia dapatkan pertama-tama cuma beberapa ribu rupiah dalam sehari. Tiba-tiba mulai naik menjadi beberapa puluh ribu rupiah dalam sehari. Kemudian dia mulai lakukan, tiap hari dia lakukan setengah jam saja. Dia mulai dari barang yang dia punya di rumah. Dia nggak mulai dari beli, enggak. Dia mulai dari barang yang dia punya. Terus dia lihat dijual di ini, dia coba ini. Mulai dari berapa puluh ribu, kemudian jadi berapa ratus ribu. Puncaknya di tanggal 12-12. Ya, dia dapat 5 juta. Satu hari. Hari ini dia cerita sama saya, semua untuk persiapan pernikahannya sudah beres. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Bukan mah. Saya bilang, wow. Dia nggak cuma doa, tapi dia lakukan sesuatu. Dan dia habiskan itu dia mengganggu pekerjaan utamanya dia sama sekali. Tapi dia melakukan sesuatu dan percaya bahwa Tuhan akan dia lakukan bagiannya, Tuhan akan lakukan bagiannya dia. Tuhan. Daripada kita di sini cuma ngeluh Tuhan, aku bokeh. Terus stop di situ. Ya ngapain? Bagi kita di sini kita bilang, Tuhan saya mau jadi lebih sehat. Pulihkan kesehatan saya banyak penyakit, pulihkan kesehatan saya. Saya kok ngomongin saya selalu tertusuk. Ya kan, kenapa? Karena sering saya bilang Tuhan saya mau lebih sehat, tapi Tuhan bilang, oke, ubah gaya makan kamu. Waduh. Tongseng gimana kita kuranginnya ini? Betul ya? Olahraga. Aduh. Susah. Tiba-tiba mulai banyak listening. Saya hargai brother sister kita di sini yang betul-betul berjuang untuk sehat. Tadi sebentar saya baru bicara sama Bro Muksin. Ini Bro Muksin sehat begini. Karena dia begitu serius menjaga makanannya. Saya lihat Bro Muksin makin tua, makin muda. Gimana ceritanya itu? Wah, makin muda. Saya dengar tadi dia baru balik dari check up, dia bilang ada sedikit dari ginjalnya yang harus ini. Dia langsung bilang, oke, saya harus ubah cara makan dia ini supaya fungsi ginjalnya menaik lagi. Saya bilang gak heran dia makin sehat. Saya habis detox. Dikasih tahu, oh kamu baik-baik saja. Oh kalau gitu selama ini saya makan sembarangan baik-baik saja, berarti saya boleh makan sembarangan lagi. Lihat mindsetnya beda. Bukannya malah jaga. Ya, gimana mau jadi lebih sehat? Saya mau share sedikit tentang saudara kita Joy. Oke, saya kagum. Buat saya hari ini bisa lihat Joy di sini.
Ini mukjizat. Karena saya tahu tahun 2019, Joy divonis ada tumor di pangkal otak ini. Saya kenal Joy udah lama. Joy yang bahkan mendesain ya baju untuk pengapit pernikahan kita. Saya sangat bersyukur. Persahabatan kita udah 30 tahunan. Ya waktu dia sakit jadi kursi roda tahun 2019 itu sedih banget. Tapi hari ini bisa lihat Joy sehat seperti ini. Saya tahu ini mukjizat dari Tuhan. Dan waktu saya tanya sama Joy, apa yang buat kamu hari ini bisa sehat seperti ini? Dia bilang ini mukjizat. Ini karena saya berdoa dan saya berpuasa. Dia betul-betul doa dan puasa. Saya bilang ada lagi gak Joy? Dia ubah cara dia makan. Dia ubah. Dia hanya makan sayur-sayuran. Dia hanya bahkan sayur-sayuran mentah. Itu bukan kondisi yang dia bisa makan waktu itu. Susah dia untuk makan. Tapi dia lakukan bagian, dia paksakan. Dia puasa, dia doa tetap. Dan dia percaya kuasa Tuhan. Karena dokter udah bilang dia cuma punya waktu 3 bulan. Setelah 7 bulan, dia bisa jalan kembali. Dia bisa sehat kembali. Dan hari ini sudah gemuk kembali. Saya hargai Joy gak cuma doa, Tuhan pulihkan saya. Terus dia nangis, gak lakukan apa-apa. Dia puasa, dia betul-betul ubah gaya makan dia. Ini gak kebetulan. Nah kenapa saya mau kasih contoh-contoh ini, brother sister? Karena kita berdoa untuk mukjizat terjadi dalam hidup kita. Tapi kita gak mau terlibat. Kita maunya terima jadi. Dan itu sikap kita sama Tuhan. Kalau gak terjadi kita bilang, kenapa? Ada kita di sini mau pernikahan kita pulih. Disuruh minta maaf. Tuhan bilang kamu humble, minta maaf. Enak aja minta maaf. Dia dulu yang minta maaf. Kalau ya gimana mau pulih, minta maaf aja kagak mau. Terbuka, bertobat, tinggalkan yang tidak benar. Kita mau pulih tapi tidak mau tinggalkan yang tidak benar. Gimana bisa? Nggak masuk akal. Ada kita jadi orang tua di sini, mau anak kita berubah. Kita bawa anak kita, Pak Pendeta tolong bantu anak saya. Firman Tuhan katakan kita harus berubah jadi orang tua. Anak kita pasti berubah. Bukan Pak Pendeta yang mengubahkan anak Anda. Atau teens mentor. Yang anak-anak kita berubah semua hari ini, saya mau kasih tahu. Itu karena orang tuanya berubah. Dari orang-orang yang saya Bible study. Saya tanya kenapa kamu mau Bible study? Dia bilang karena saya lihat orang tua saya berubah. Kalau mereka lihat itu terjadi. Kalian berubah jadi orang tua. Pasti anak-anak kalian akan berubah. Itu bagiannya kita. Tuhan ubahin anak kita gampang. Asal kita berubah duluan. Amin. Jangan kasih ke Pak Pendeta. Jelas semua di sini. Ada kata sini mau punya pasangan hidup. Tuhan, saya mau punya pasangan hidup. Tetapi apa? Kita nggak mau berubah karakter kita. Coba bro, senyum lebih banyak. Ngapain gua senyum-senyum? Siapa yang mau sama orang yang nggak senyum? Betul nggak? Bro, lebih sering mandi. Air mahal. Ya, kamu punya pasangan hidup tapi mandi aja nggak mau. Dengan nasihat, itu yang akan membantu kita. Jangan kita sih minta Tuhan lakukan bagiannya, kita tidak lakukan bagiannya kita. Gak bisa.
Saya setuju dengan apa yang Ibu Teresa katakan. Dia bilang gini, I used to believe that prayer changes things. But now I know that prayer changes us. And we change things. Saya dulu percaya doa mengubahkan keadaan. Tapi sekarang saya percaya doa mengubahkan kita. Dan kita mengubahkan keadaan. Brothers and sisters, waktu kita berubah, keadaan akan berubah. Buat Tuhan untuk memberkati kita melakukan hal yang dahsyat, no problem. Kita mau gak terlibat melakukan bagiannya kita. Amin. Hal yang kedua. Yosua 1 ayat 5-6. Saya minum dulu, aus. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saya sangat suka. Kalau kita baca di sini, Tuhan bilang, saya akan berikan ini kepada kamu. Kamu harus pergi berperang. Dan dia bilang bahwa dia sendiri akan menyertai Joshua dan menyertai seluruh bangsa Israel. Dan dia katakan kepada Joshua, seperti saya menyertai Musa, saya juga akan menyertai kamu. Hal yang kedua, yang saya sangat suka, adalah Tuhan berjanji bahwa dia akan menyertai bangsa Israel. Dia tidak cuma menyuruh bangsa Israel, tapi dia ada di sana untuk menolong dan membantu bangsa Israel. Tuhan kita bukan Tuhan yang kayak bos. Cuma suruh doang. Lakukan itu, lakukan ini. Enggak. Tuhan, waktu dia minta kita lakukan sesuatu, dia itu mau menjadi partnernya kita. Dia mau bermitra dengan kita. Mau bekerja sama dengan kita. Nah, terus terang baca di Alkitab, Kaleb sangat mengerti hal ini. Mengapa saya sangat suka? Karena Kaleb betul-betul paham. Waktu Tuhan ngomong apa, dia terjemahinnya benar. Karena seringkali hari ini kita jadi Kristen, Tuhan ngomong apa, kita terjemahinnya salah. Ya, makanya lakuannya jadi salah juga. Ya, nah Kaleb ngerti. Dia bilang di Yosua pasal 14 ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak, dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku. Sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lihat ya, beda loh. Si Kaleb dengan Bani Yusuf itu. Beda banget. Yang satu komplain bahwa ada kereta besi. Kaleb bilangnya apa? Ini orangnya memang ini berat. Tetapi kalau Tuhan menyertai saya pasti bisa menghalau mereka. Nah, kenapa ini sesuatu yang penting? Karena Kaleb hanya berani maju karena dia tahu dia tidak sendirian. Dia nggak sendirian, makanya dia berani maju. Dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Dia tahu bahwa Tuhan mau berpartner dengan dia. Hari ini Tuhan itu sanggup loh melakukan segala sesuatu tanpa kita. Setuju gak? Sanggup. Bisa melakukan segala sesuatu tanpa kita. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau melakukannya bersama-sama dengan kita. Satu hal yang sederhana, brother sister. Bisa gak Tuhan ubahkan seseorang tanpa kita? Bisa gak? Bisa banget. Bisa banget. Saya pernah ngobrol dengan seorang saudari yang sekarang sudah berpulang ke rumah bapak. Dia waktu itu kena kanker. Waktu dia pertama kena kanker, dia tidak terima. Tidak terima. Dia protes. Kondisinya makin menurun dan saya ingat saya kunjungi dia beberapa kali, kelihatan dia tidak happy. Tapi yang lucu, saya kunjungi dia 5 hari sebelum dia dipanggil ke rumah bapak.
Saya melihat seorang saudari yang berbeda. Saya lihat dia, mukanya ceria, seger, ya. Saya dan istri saya waktu kita ke sana dan dia sibuk melayani kita. Dia udah nggak bisa bergerak, ya. Tapi dia sibuk bilang, tolong suruh anaknya bawain minum lah segala macam. Kita lihat ini, kita bilang, why you in such a good spirit? Padahal dia kondisinya makin parah, sakit pasti badannya semua. Terus dia bilang gini, saya baru sadar lewat kanker ini Tuhan membawa dia balik ke Tuhan. Dia bilang kalau dia gak pernah kena kanker, dia itu gak akan pernah mengerti punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kanker ini membantu dia untuk jadi intim dengan Tuhan. Karena dia orang yang independen, dia single mom, dia bisa handle semua sendiri. Nah waktu itu dengar itu kita sedih, tapi pada saat yang sama kita juga merasa wow. Bisa, Tuhan bisa gunakan satu kondisi buat orang itu berubah. Bisa banget. Saya bilang sama dia, kita datang mau kasih kamu semangat, kita pulang dapat semangat. 5 hari kemudian, saudari ini panggil Tuhan. Tuhan bisa nggak gunakan satu batu jatuh dari lantai 30 kena kepala kamu untuk bertobat? Bisa banget. Tiba-tiba kita jadi sadar, Tuhan itu ada. Bisa. Tapi hari ini Tuhan, kalau dia pilih kita dan mau bekerja melalui kita, mau berpartneran dengan kita, karena Tuhan mau kita di sini bisa melihat kerja kuasanya dia. So it's a privilege, sebuah kehormatan, sebuah kesempatan yang luar biasa hari ini kalau kita diajak untuk bekerja sama dengan Tuhan. Saya mau share sedikit. Tahun ini, 2025, saya merayakan 30 tahun saya menjadi murid Yesus. Ya. Pada tahun yang sama ini, saya juga merayakan 30 tahun saya menjadi full time di gereja. Artinya apa? Artinya dari waktu saya bertobat sampai saya menjadi seorang pendeta itu tidak ada jaraknya. Dan waktu itu saya baru berumur 8 tahun. Gak ada yang percaya kan? Atau kalian bingung? Kamu lagi mikir umur saya berapa berarti? Enggak. Saya baru 20-an. Ya, baru lulus kuliah gak lama. Saya bingung, saya bilang gak salah ini. Saya dipercayakan untuk bisa melayani. Buat saya gak make sense. Tapi saya syukur hari ini, itu yang membantu saya hari ini untuk bisa melihat bahwa bukan tentang saya, tentang Tuhan. Banyak lebih berpengetahuan, banyak lebih berpengalaman, kok saya dikasih kesempatan sama Tuhan. Akhirnya dari sana saya bisa melihat kerja Tuhan dalam kehidupan banyak orang yang diubahkan Tuhan. Nah ini kenapa Tuhan mau pakai kita? Tuhan pilih kita, mau bermitra dengan kita. Karena Tuhan mau kita di sini bisa melihat kerja Dia melalui kita semua di sini. Jadi yang untung kita. Saya spend time dengan Ruslan. Ya, bukan dari Ministry Selatan ya. Ruslan, masih Selatan bukan? Masih ya, abadi Ruslan di Selatan. Tapi Ruslan yang dari Vladivostok yang minggu lalu sharing komuni, betul ya? Dan Ruslan cerita sama saya gini, dia bilang, dia lagi mengajarkan jemaatnya untuk bisa ceritakan tentang kerja Tuhan dalam kehidupan mereka dalam 3 menit. 3 menit. Jadi mereka suruh pulang, pikirkan, tulis gimana cerita Tuhan itu bekerja dalam hidup mereka dalam 3 menit. Kenapa Ruslan ngomong itu pada jemaatnya? Karena dia mau setiap jemaat yang ada di Vladivostok, kalau ketemu siapa saja, bisa ceritakan tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka dalam 3 menit. Jadi bisa ketemu mungkin orang di bus, bisa ketemu rekan kerja, lagi makan siang, bisa ketemu tetangga, bisa nggak tahu. Ada kesempatan cerita tentang kerja Tuhan. Karena hari ini kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan bisa lakukan melalui cerita-cerita tersebut.
Berapa banyak di antara kita di sini adalah hasil daripada kita melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara-saudari kita dan kita ada di sini hari ini. Betul tidak? Saya adalah hasil daripada cuma satu orang tepok saya di belakang. Di mall. Kemudian saya dihipnotis. Kamu ke gereja. Enggak gitu ceritanya. Ya, saya tepok cuma bilang, boleh enggak saya undang kamu ke gereja? Nah, buat saya bersyukur sampai hari ini atas undangan tersebut. Bersyukur, kenapa? Karena hari itu pun saya sedang mencari Tuhan. Saya nggak percaya itu kebetulan. Saya percaya Tuhan pakai saudara itu untuk membantu saya. Saudara Edwin, ada yang datang saya, saudara itu nanya siapa? Edwin. Ya, yang ada di ministry Tangerang saat ini. Untuk mengundang saya 30 tahun yang lalu. Bersyukur. Saya nggak tahu hari ini Tuhan bisa pakai kita. Setiap kita di sini bisa. Tuhan bisa nggak pakai orang lain? Tuhan bisa nggak pakai batu jatuh dari lantai 30? Bisa nggak? Kalau saya boleh pilih, biar Tuhan pakai saya daripada pakai batu. Betul? Jadi Tuhan mau pakai kita semua di sini. A.W. Tozer katakan gini, God works as we work. He does not expect us to do His work, but He does expect us to work with Him. Jadi Tuhan itu bekerja ketika kita bekerja. Dia tidak mengharapkan kita melakukan pekerjaannya, tapi Dia mau kita bekerja bersama dengan Dia. Amin. Karena kita nggak usah sibuk bikin, nanti Dia mau terima nggak, hati Dia berubah nggak, itu urusan Tuhan. Bagian kita apa? Kita ngomong aja, cerita aja, undang aja. Tuhan akan bekerja. Saya kayak tadi ada satu brother datang saya, ya, wah semangat bro, ada teman kita yang kita ajak. Bertahun-tahun, akhirnya mau Bible study, wah semangat sekali dia. Saya bersyukur. Melihat semangat daripada saudara-saudari yang mau hidupnya dipakai Tuhan. Dan di situ kesempatan kita melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Yang ketiga, ya. Masih semangat? Oke, waktu kita mau bermitra dengan seseorang, ya, bekerja sama dengan seseorang. Kita perlu kenali dulu mitra kita itu seperti apa, cara kerjanya, cara pikirnya, betul tidak? Sehingga apa? Sehingga waktu kita partneran enak, karena udah saling kenal, betul tidak? Bayangkan kita partneran dengan orang yang kita masih belum nyaman, betul ya? Kan atau kita ternyata di tengah jalan jadi karena nggak cocok jadi pisah. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Partneran tapi tengah jalan karena nggak kenal sebelumnya, tiba-tiba jadi pisah. Siapa pernah ngalamin gitu partneran yang bisnis gitu pisah? Nggak ada. Oh hebat sekali grup ini. Atau nggak pernah partneran? Atau nggak pernah punya bisnis? Saya punya. Ya, tapi mengerti maksud saya ya. Penting banget untuk kita kenali ya rekan kerja kita. Nah, saya mau kita sih kenali Tuhan kita. Tuhan ini mau bekerja melalui kita, melakukan hal yang luar biasa melalui kita. Tapi kita perlu kenali dulu cara kerja Tuhan kita. Nah, di Yosua pasal 1 ayat 4 dikatakan dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar. Di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah, ini janjinya Tuhan kepada bangsa Israel. Ini loh yang akan menjadi tanah kamu. Nah, kalau kita lihat apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan, Tuhan tepati enggak? Di pasal 21 ayat 43, Tuhan katakan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Ya ini negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikannya kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Jadi Tuhan ngomong apa, Tuhan tepati tidak? To the dot. Ya, dia bilang seluruh negeri itu diberikan sesuai yang dijanjikannya. Ya, tepat seperti yang dijanjikannya. Bahkan di ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya apa? Terpenuhi. Keren gak Tuhannya kita? Atau cuma Tuhannya Yosua?
Kita percaya nggak bahwa Tuhan kita juga sama kayak Tuhan yang Yosua? Amin. Tuhan yang kita sembah hari ini sama nggak sama yang disembah Yosua? Amin. Wow ya. Tuhan seperti ini yang bermitra dengan Yosua. Tuhan ini yang mau bermitra dengan kita, mau bekerja sama dengan kita. Apa yang dia katakan, dia tepati. Dan kalau kita lihat ini hasilnya, ya, bahwa sebelah kiri atau sebelah timur daripada Yordan, sungai Yordan, ada 2,5 suku, Ruben, Gad, dan Manasye. Ya, kemudian di sini ada 9,5 suku dari Simeon di bawah sampai dengan Asher di atas. Nah kita lihat gini, kita merasa apa sih menariknya? Ini sangat penting bagi orang Israel. Sangat penting bagi mereka pada saat itu. Ya, kalau saya boleh gambarkan ya, kalau kita baca pasal 14 sampai dengan pasal 21 kitab Yosua, kadang-kadang kita bacanya kayak apa? Kenapa ya dia ngomongin daerah ini, daerah itu? Kita nggak ngerti, betul tidak ya? Kalau saya boleh kasih bandingan kayak orang Israel baca ya bahwa ini tanahnya Muksin, itu dari Kerawang ke Cikarang terus menuju Bekasi, dan itu daerahnya Muksin. Nah orang Israel baca Kerawang, Bekasi, dan Cikarang kagak ngerti. Betul tidak? Nah kita baca tanahnya mereka, kita ngerti. Buat mereka itu penting banget. Itu kayak lagi bagi-bagi sertifikat tanah. Saya mau tanya, kalau kita lagi bagi sertifikat tanah sini penting gak buat kita? Wah kita buka terus kita lihat, teliti gak bacanya? Teliti, beda-beda 2 meter, rame gak kita? 2 meter aja bisa tumpah darah di sini kok. Apalagi beda 1 kota. Betul nggak? 2 meter tumbang. Saya di dekat rumah saya ada jalan Pos Pengumben namanya ya. Saya tinggal di daerah Pos Pengumben. Kalau dari Pos Pengumben ke Taman Alfa itu menarik sekali. Ya, ada satu tanah luasnya mungkin 2 kali 2 meter di tengah jalan. Itu nggak diaspal. Jadi semua orang harus menghindari bagian tersebut. Sampai bingung. Kenapa bagian tanah itu nggak diaspal? Yang saya tahu dulu ditulisnya ini bukan tanah umum. Jadi masih ada sengketa di tanah 2 kali 2 meter di tengah jalan itu. Dan membuat macet. Karena yang miliknya merasa uang ganti ruginya nggak sesuai. Nggak dilepas itu tanah. 2 kali. Yang ngerti, yang pernah jalan-jalan itu pasti ngerti maksud saya. Ya itu udah pas puteran, udah masuk ke dalam. Yang dari 3 mobil tinggal 1 mobil. Sekarang masih mending, itu tandanya udah dicabut. Sekarang udah masih bisa lewatin. Tapi itu pun jadi sengketa, dipermasalahkan. Nah ini yang bangsa Israel pada saat itu alami. Penting. Pembagiannya itu jelas jadinya. Nah, kenapa saya mau mulai dengan ini? Karena Tuhan yang kita sembah, kita harus ngerti, adalah Tuhan yang very particular, very specific, very tepat. Dia nggak sembarangan. Kalau dia janji sesuatu, dia akan lakukan sesuai. Jadi nggak heran hari ini pengharapannya sama kita pun sama. Dia 7-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan tulis dengan sangat jelas, hati-hati, sesuai, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perkatakan dan renungkan, supaya tidak salah. Saya mau tanya, spesifik gak yang Tuhan minta? Sangat ya? Clear gak? Jadi sekarang kita tahu kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, kalau kita gak pernah baca, tahu gak? Dan kalau Tuhan tidak bekerja, kita bilang, kenapa Tuhan? Kau gak memberkati hidup saya. Tuhan bilang, kamu baca gak apa yang saya tulis? Kamu lakukan gak apa yang saya tulis? Saya mau kasih satu analogi secara cepat buat kita semua sini. Supaya kita clear.
Analoginya adalah tentang registrasi ALC dan ADS. Kenapa kalian tertawa? Karena kalian langsung nangkep apa yang saya ngomong. Terus terang, waktu pembukaan registrasi ALC ADS, saya hargai semangat dan antusias kita semua. Begitu saya bilang jam 10 pagi, wah semua sudah buka, semua. Begitu semua mulai ini, tiba-tiba mulai banyak ada masalah. Tiba-tiba mulai bertanya, kok nggak bisa begini bro? Kenapa harus begini bro? Saya hargai, saya ada tim help desk saya. Ya, yang membantu menjawab. Kalian tahu, hanya dalam kurun waktu berapa minggu, udah 1.500 orang yang mereka harus jawab. Ini bukan pertanyaan ya, satu orang bisa nanya berkali-kali. Karena bukan nanya berkali-kali saja, ngomel berkali-kali. Saya sampai pikir nih jangan-jangan apa sistemnya yang kurang rapi atau apa gitu kan. Saya sempat sedih. Nah, sampai saya beberapa minggu lalu pergi ke Siantar. Kota Siantar, saya kebetulan diminta khotbah di sana, saya ketemu jemaat di Siantar. Mereka langsung bilang, bro kabar baiknya apa? Sudah ada 28 orang yang mendaftar ikut ke ALC. 28 orang Siantar itu kurang lebih 30%-nya mereka, itu kalau jemaat Jakarta hampir 1.000 orang yang mendaftar berarti. Ya, kalau diperbandingkan seperti itu. Terus mereka saya bilang, gimana pendaftarannya? Aman gak? Aman bro. Kalian ada masalah gak waktu daftar? Gak ada bro. Kok bisa gak ada masalah? Iya. Bagaimana dengan pairing? Ya, dengan roommate gimana? Aman gak? Aman. Kok bisa kalian aman? Itu Jakarta udah rame aku bilang. Terus mereka bilang gini, kita baca instruksinya bro. Waktu kita buka itu ada instruksinya, kita baca, kita ikutin, dan tidak ada masalah. Saya pulang terhibur. Masalahnya bukan di sistem, masalah di orang-orangnya. Yang terlalu semangat mau mendaftar, bagus, saya hargai semangatnya. Tapi mau dibaca. Karena nggak dibaca terjadilah chaos. Itu sampai pada sakit-sakit semua yang menjawab kalian. Dan terutama bagi kita di sini yang ngomel-ngomel di email, saya mau kasih tahu, yang menjawab kalian itu adalah brother sister kalian. Dan saya mau kasih tahu juga, sekarang mereka jadi tahu. Karena nama kalian muncul semua. Oh si ini yang ngomel-ngomel, ini yang ngomel. Tahu semua mereka sekarang siapa yang kerjanya ngomel-ngomel. Ini berada sister kalian. Saya kenapa mau share ini? Karena kita kadang-kadang sama firman Tuhan juga begitu. Kita bingung. Kenapa kok ini gak terjadi dalam hidup kita? Pertanyaannya kita baca nggak apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan itu very spesifik loh. Saya mau ajak kita di sini berpikir. Waktu Tuhan mau bantu bangsa Israel seberangi sungai Yordan, spesifik gak dia ngomongnya? Siapa yang mesti turun duluan? Yang turun duluan siapa? Belum baca ini kita. Siapa yang turun duluan? Imamnya betul tidak? Sekarang kalau yang turun duluan, tentaranya dulu gimana? Mati tentaranya, betul. Waktu keliling Yeriko, mesti berapa kali kelilingin? 1 kali dulu dalam sehari. Jangan langsung 7 kali. Betul tidak? Overdosis kalau 7 kali langsung. Lihat ya, jadi spesifik gak Tuhan kasih instruksi? Yes. Waktu mereka ikutin menang gak? Berhasil gak? Brother sister saya mau tanya, kita tahu gak isi firman Tuhan? Seringkali itu kita asumsi, kayaknya gini nih caranya nih. Seringkali kita lebih percaya tradisi. Seringkali kita lebih mendengarkan disilusi. Semua yang sisi ini gak membantu. Baca firman Tuhan, pelajari, ikuti seperti yang dikatakan Tuhan. Sesimpel itu kok. Kau kan ikuti, hidup kalian akan luar biasa. Cuman kita baca pun enggak. Kenapa enggak baca bro? Aku orang enggak suka baca. Enggak suka baca, tapi mau Tuhan berkati.
Nggak suka baca tapi mau Tuhan bekerja. Kita mana tahu kita udah nyimpang kanan nyimpang kiri hari ini. Kalau kita nggak pelajari firman Tuhan. Saya mau ngajak kita sini. Mari kita jangan anggap enteng. Belajar dari jemaat Siantar. Karena mereka baca, mereka bisa. Ini tempat yang bagi kita di sini kita anggap kampung. Betul gak? Karena kalau orang Jakarta bilang pulang Siantar bilang apa? Ah itulah, makanya kalian anggap kampung kan? Tapi apa? Tapi mereka bisa mengisi registrasi dengan baik dan benar. Karena apa? Karena mereka baca. Yosua ngerti ini. Kaleb ngerti ini. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ya orang paling besar di antara orang Enak dan amanah negeri itu berhenti berperang. Apa sikap Kaleb? Sikap Kaleb sepenuh hati. Sikap Kaleb apa? Mengikuti Tuhan tanpa ke kanan dan ke kiri. Makanya Tuhan memberkati dia. Hari ini kalau ada chaos dalam hidup kita, coba balikin lagi. Lihat kita ikutin gak apa yang Tuhan katakan. Karena kalau kita ikutin, saya percaya Tuhan akan bekerja. Tidak heran Kaleb itu berbeda. Tidak heran Tuhan memberkati hidupnya. Karena dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali lagi saya mengajak, mari kita jangan asumsi. Cari tahu apa yang tertulis dengan jelas. T.D. Jakes katakan ini, excellence requires specificity. You cannot have a spirit of excellence and be careless at the same time. Keunggulan memerlukan ketepatan. Anda tidak dapat memiliki semangat keunggulan dan bersikap ceroboh pada saat yang sama. Kadang kita mau hal yang terbaik tapi kita nggak mau memberikan yang terbaik. Ora iso. Nggak bisa. Ketika kita berikan yang terbaik, barulah kita di sini akan menerima yang terbaik. Hari ini percayakah kita kalau Tuhan mau melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tengah-tengah kita? Percayakah kita bahwa Tuhan tidak hanya mau melakukannya untuk kita, tapi juga Tuhan mau melakukannya bersama-sama dengan kita? Saya mengajak kita hari ini, mari kita mau memberikan kita terlibat, diri kita untuk terlibat. Tuhan mau kita terlibat. Tuhan gak mau melakukan ini sendirian. Tuhan mau melakukannya bersama-sama dengan kita. Tuhan mau kita bermitra dengan dia. Dan mari kita lakukannya sesuai dengan apa yang dia minta. Dan saya percaya kita akan melihat Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua di sini. Amin. Semangat? Mau lihat kerja Tuhan dalam hidup kita? Amin. Mari kita berubah bersama-sama. Amin.